Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Informatika PEN SPSDKU Sumeneb. Di sini saya akan melanjutkan tugas Bahasa Indonesia atau TTKI, tugas yang ke-9, yaitu penulisan abstrak. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Abstrak. Pertama, ringkasan dari isi karya tulis ilmiah. Yang kedua, miniatur dari karya tulis ilmiah yang ditulis dengan singkat. Yang ketiga, biasanya terdiri dari satu atau dua paragraf, bisa jadi 3 paragraf sekaligus. Yang keempat, abstrak biasanya ditulis pada akhir karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, abstrak biasanya sering diikuti dengan kata kunci atau keyword. Pentingnya pada abstrak. Ibarat rumah, abstrak adalah pintu masuk dari pembaca yang akan membaca suatu karya tulis ilmiah. Yang kedua, jika abstrak ditulis dengan jelas dan menarik, pembaca akan tertarik lebih lanjut membaca suatu karya tulis ilmiah. Aliran pada penulisan abstrak. Yang pertama, problem, interesting, solution, dan performance. Yang disingkat adalah PISP. Yang pertama, problem. Deskripsikan permasalahan yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Interesting, tuliskan alasan kenapa permasalahan itu penting untuk diselesaikan. Solution, ajukan pendekatan atau metode atau algoritma Anda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Performance, buatlah klaim kehebatan pendekatan atau metode atau algoritma yang Anda ajukan terhadap kinerjanya setelah diuji coba untuk menyelesaikan masalah. Panjang kalimat untuk problem, yaitu 1 kalimat. Interesting 1 kalimat, solution sesingkat, sejelas dan semenarik mungkin, dan performance 1-2 kalimat. Contoh, catatan dalam abstrak pada tugas akhir. Panjang kalimat bisa lebih panjang dari di atas dan tergantung pada aturan institusi. Contoh abstrak dalam paper ilmiah. Di sini ada problem, interesting, solution, dan performance. Contoh abstrak dalam paper ilmiah yang kedua. Dan di sini yang pertama ada interesting, problem, solution, dan performance. Kali ini saya sudah membuat abstrak tentang data bantuan sosial. Saya akan membacanya. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Eurydice Empirs, di mana bertujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah proses atau pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat di Desa Mending Lauk. Adapun kesimpulan dan penelitian ini adalah tahapan penyaluran dana bantuan sosial di Desa Mending Lauk, yakni perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan juga monitoring dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peranan bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan keluarga,
buruh tani di Desa Mending Lao, Kecamatan Mending, Kabupaten Sumeneb. Titik tekan kajiannya pada pendapatan KK atau kartu keluarga sebelum bantuan sosial, jumlah anak yang ditanggung, sistem kerja, jenis pemanfaatan bantuan sosial, pendapatan KK setelah pemanfaatan bantuan sosial, tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 100 KK. Semuanya dijadikan responden. Pengumpulan data dengan teknik observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel tunggal. Di sini ada dalam bahasa Inggris. Abstract. Social assistance is the provision of assistance in the form of money or goods from the regional government to individuals, families, groups, and or communities that are not continuous and selective in nature with the aim of protecting from possible social risk to the community. In the research, the method used is juridical empirics, which aims to know and understand how the process or implementation of social assistance and assistance to the community in Manding Lao village. The conclusions of this research are the state of distributing social assistance funds in Manding Lao village, namely planning and budgeting, implementation and administration, reporting and accountability, as well as monitoring and evaluation. This study aims to examine the role of social assistance in effort to alleviate poverty of farm worker families in Manding Lao village, Manding district, Sumeneb Regency. The focus of the study was on household income before social assistance, number of children covered work system, types of social assistance utilization, household income after social assistance utilization, level of fulfillment of minimum basic needs, and poverty alleviation. This research as a descriptive method. The population in this study amount to more than 1,000 families, all of whom were asked used as respondent, collecting data, asking observation techniques, questionnaire, and documentation. Data analysis in this study use a single table. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.